gue setuju banget sama omongan Kak Ica. Insya Allah kebenaran akan terungkap, sama Allah itu maha adil. Bener banget, saking adilnya Allah, saking baiknya Allah kepada Fuji, akhirnya Allah memperlihatkan semuanya kepada Fuji. Hola netizen yang tercinta, Ibu Fuji Dewi Zuriati menanggapi kisruh putrinya dengan Marissa Icha. Dewi Zuriati berharap keduanya bisa berbaikan lantaran Dewi Zuriati sudah menganggap Marissa Icha sebagai anaknya sendiri. Dewi Zuriati menegaskan kata-kata damai untuk keduanya. Diketahui kisruh antara Marissa Icha dengan Fuji tampaknya belum juga mereda. Kini hubungan persahabatan keduanya pun diduga retak imbas Marissa Icha beberapa kali menuliskan kalimat sindiran kepada Fuji. Mengenai hal tersebut, Ibunda Fuji, Dewi Zuriati sekaligus sebagai orang yang juga dekat dengan Marissa Icha, ia meminta masalah tersebut tidak usah diperpanjang. Alih-alih marah, Dewi Zuriati justru tetap menganggap Marissa Icha seperti anaknya sendiri. Lebih lanjut, soal rumah donasi yang diungkit oleh kakak Marissa Icha, Irene Bernawi, istri Haji Faisal itu tidak berkomentar. Terlebih, permintaan itu juga bukan keluar dari mulut Marissa Icha sendiri. Di sisi lain, soal permasalahan dengan keluarga Fuji, Marissa Icha hanya berujar bahwa kebenaran akan terungkap. Menurut Marissa Icha, Tuhan akan memberikan keadilan terhadap hambanya yang tidak bersalah. Secara terang-terangan, Marissa Icha menilai bahwa netizen yang budiman hanya melihat yang ada di depan mata, tidak dengan isi hatinya. Oleh sebabnya, Marissa Icha menganggap bahwa sifat baik dan buruk seseorang hanya diketahui oleh orang terdekat. Tidak mau gegabah, Marissa Icha hanya mengutarakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap seiring dengan berjalannya waktu. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kebenaran pasti akan terungkap, karena kalau netizen itu ngelihat itu hanya dari kamera, ya iyalah Mbak kalau netizen itu ngelihatnya langsung berarti itu bukan netizen tapi saudaraan ya, kayak Mbak kan akhirnya jadi saudaraan tuh, 24 hour bisa ketemu ya, sekalinya ulang tahun gak datang aja yang merong-merong ya, sekarang segala macam. Akhirnya justru netizen ngelihatnya kebalik Mbak. Nah ini kebenarannya Mbak yang sebenarnya kayak gini ternyata. Jadi selama ini berbuat ini itu, pahala itu luntur, nggak jadi pahala dong kalau kayak gitu. Kalau kita memberi tapi tidak memberi juga loh, netizen harus tahu ini kan yang memberi justru kita, netizen ya, orang-orang kaya itu yang ngasih, ada yang ngasih mobil, ada yang ngasih apa, itu kan bukan dia kan ya, sebenarnya dia hanya memberi ide bahwa yuk kita buka yuk, donasi yuk buat beli rumah ya kan, bener nggak? Tapi oke lah, dengan ide yang brilian itu tidak ada yang minta loh, tidak ada yang ngemis harus yuk kita buka donasi buat ini dari keluarganya Bapak Haji Faisal. Nggak ada, dia datang sendiri ke rumah itu dan memberi ide. Ini saksinya netizen seluruh Indonesia, bener nggak apa yang aku ngomong? Kalau salah ya mohon maaf ya, tolong di komen. Tapi menurut aku ngikutin banget, tahu banget gitu. Aku nih malam-malam nih, jam berapa nih sekarang? Hampir jam 00.42. Kenapa aku harus bicara? Karena seharian nggak buka HP, begitu ngeliat Mbak itu ngomong seperti itu. Kebenaran pasti akan terungkap. Apa sih? Semua manusia itu ada apa ya? Tidak sempurna, pasti ada kekurangan, ada kelebihan, itu mah biasa. Kekurangan seperti apa sih seorang Fuji yang masih 21 tahun? Masa sih? Pasti banyak memang kekurangannya, pasti. Netizen masa nggak paham, pastilah umur segitu itu banyak kekurangan. Tapi justru yang aneh, banyak kekurangan di usia yang udah tua. Itu sih yang paling penting. Jadi ini sekarang masalahnya aku juga mau seperti apa ya? Nggak ngerti. Aku nggak menjelekan ya, tapi terus apa dong kalau nggak ngejelekin? Memberi apa itu? Itu secara langsung sudah menjelekan. Perhatikan, akhir-akhir ini berseliweran Viti juga podcastnya si Ibu Peri Pamrih ya, klarifikasi kemana-mana. Dan terus kalau bikin Vitinya itu bahasanya bahasa yang menyindir-nyindir. Nanti ngelesnya, siapa yang nyindir? Emang kita lagi kayak gini-gini. Coba diinget-inget sebelum kejadian dia marah sama Uti, nggak pernah kan bikin podcast yang bahasanya gini. Udah mukanya nyinyir banget kayak gitu. Nggak sayang Bu Peri, figurnya kamu yang pertama tuh kelihatan welas, asik, cantik,
ayu, lemah, gemulai, tercoreng dengan apa yang kamu perbuat sendiri ya. Kalau mau cari lawan yang selevel umurnya, anak 21, kamu bombardir dengan teman-temanmu itu ya. Ditambah lagi tuh kakakmu, kok terus akhirnya satu in the gang dengan kakek duta pengangguran, duta kakek donasi, sampai ngunek keluarga Uti katanya keluarga serakah. Ada apa? Ingat ya Mbak, ini umur 21 ya. Banyak kan peristiwa yang terjadi, pembulian, pengeroyokan secara psikis, sampai akhirnya ada bundir-bundir begitu. Nanti kalau sampai kejadian kayak gitu, situ ya yang tanggung jawab ya. Umur 21, beban moralnya di usia yang masih belia, beban moralnya sangat besar. Tahu-tahu kakak kandungnya, kakak ipar yang dia sayang, yang tiap hari bersama-sama sama dia, tahu-tahu nggak ada. Dan dia punya keinginan mulia untuk membesarkan anak yang ditinggal ayah ibunya ini dengan kekuatannya. Makanya saya percaya kalau ada lagu rencana Tuhan itu baik, nah itu dia. Jadi Tuhan itu ya, Gusti Allah kuwi ngerti sok kapan akan terjadi yang seperti ini. Siapa yang dulu membantu Uti akan diungkit-ungkit. Makanya Tuhan itu secara ajaib membuat Uti yang tadinya orang biasa aja menjadi orang yang luar biasa ya, bergelimang kemewahan dengan kerja kerasnya dan sebagainya. Karena apa? Kapan diungkit-ungkit, Uti udah punya rumah sendiri, betul enggak? Jadi orang tuh makin tua itu makin bijak dalam segala hal. Apa sih susahnya hidup penuh kedamaian gitu? Apa sih? Orang kalau sudah berburuk sangka berarti hatinya itu udah penuh dengan keserakahan. Betul banget, gue setuju banget sama omongan Kak Ica. Insya Allah kebenaran akan terungkap, sama Allah itu maha adil. Bener banget, saking adilnya Allah, saking baiknya Allah kepada Fuji, akhirnya Allah memperlihatkan semuanya kepada Fuji. Dan akhirnya Fuji pun sadar akan semua ini gitu loh, bahwa orang yang datang mendekati dia, orang yang berusaha baik sama dia itu nggak semuanya benar-benar tulus. Wow, saking adilnya Allah, akhirnya Fuji pun terbuka matanya. Pokoknya gue bangga banget sama keluarga Pak Haji Faisal deh. Apalagi sama anaknya yang cantik itu, si Fuji. Wah, bangga banget sih, serius. Permisi ya Mbak. Yups, benar sekali kalau kebenaran akan terungkap, yaitu Anda di saat menolong orang tidak tulus dan tidak ikhlas. Anda menolong orang tapi mengharapkan imbalan. Istilahnya ada udang di balik batu. Kalau aku sih tetap kagum dan bangga dengan Fuji beserta keluarganya. Guys, ini pelajaran buat kita semua ya. Sebelum kita menolong orang lain, pelajari dulu yang namanya ikhlas dan tulus. Dan satu lagi, di saat kita sudah menolong orang, jangan diungkit-ungkit lagi ya. Ntar dosa loh. Yang lagi viral nih si Abdul nih, kameramennya si Fuji nih, dia bikin status, gue sebagai orang yang sering dimaki-maki dengan kata tit, intinya itu bahasa kasar lah katanya di depan banyak orang, tapi gue diem dan gue coba sabar tanpa tahu kesalahan gue, dan itu sering terjadi. Gimana lu gak dimaki-maki Dul? Lu ngelakuin kesalahan tapi lu kagak tahu kesalahan lu apa. Aduh, gimana ini si Abdul. Terus orang terdekat sebenarnya juga udah pada tahu kok, tapi nggak ada yang berani untuk speak up aja. Setelah selesai kontrak kerjaan, gaji gue nggak turun, pun gue diam, gue nggak ada speak up ke media sosial. Padahal jalur meminta untuk gaji gue sudah gue lakukan, yang bersangkutan loh. Ada kok buktinya, gue cerita ke teman gue. Rasa itu hal yang wajar. Emang salah gue sebagai manusia bisa curhat buat ngeluapin isi hati gue? Emang gak boleh? Dan ternyata terus itu salah gue. Karena sudah terlanjur jadi semuanya kayak salah gue. Udah ya, gue jelaskan di atas. Ya maksudnya tuh jelasin apa sih? Gue aja yang bacanya, gue coba menelaah ini, maksudnya tadi gue udah ngejelasin di atas, tapi poin intinya itu apa gitu loh. Pusing gue ini orang, aduh bahaya banget lah ini, aduh. Gak mungkin lah orang marah-marah tanpa sebab, pasti ada sebabnya, gak mungkin. Lebih baik lu dulu introspeksi diri gitu loh. Kalau emang kerja yang bener, kalau emang berhenti ya udah berhenti gitu, jangan dikit-dikit speak up. Ya mentang-mentang si Fujinya viral ya, jadinya bisa ke up. Tapi kan sekarang lu juga yang dirugikan kan? Lu kan yang dicaci maki. Dul.